Apakah mungkin pergeseran suara partai untuk memenangkan seseorang tanpa ada sesuatu? Apa mungkin ya? Bukan pergeseran suara di Majalengka misalnya kan 3.127 untuk Ujang Bey, nggak ada apa-apa, nggak ada motif apapun, ini mah semata-mata ikhlas ibadah karena Allah. Kan nggak mungkin. Seberani ini memang hukuman DKPP ringan. Tetapi sudah cukup membuktikan bahwa benar adanya terjadi pergeseran suara Partai Nasdem pada suara Ujang Bey sebanyak 4.015. Gitu. Selamat datang, Bang Eep Hidayat, ya. Ketua DPD Nasdem Kabupaten, DPD apa DPC istilahnya? DPD Nasdem Kabupaten Subang di ruang siasat. Ini kalau tamu-tamu tertentu kita di segmen ruang siasat. Begitu Bang Eep, kira-kira. Selamat datang. Kita sama-sama tahu beberapa bulan terakhir media di Jabar 9, Subang, Sumedang, dan Majalengka itu lumayan rame memberitakan tentang Mang Eep yang bolak-balik ke Jakarta melaporkan ke DKPP. Sampai kemudian ada satu media yang bilang bahwasannya salah satu alasan Ketua KPU Jabar diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPU itu karena laporan Mang Eep ke DKPP. Ya. Bisa sedikit diceritakan gimana itu, Mang Eep? Ya, kronologinya gini. Pemilu ini udah terjadi nih. Perhitungan di seluruh kecamatan udah terjadi. Kita mengumpulkan data dari seluruh kecamatan yang ada di Dapil Jabar 9. Subang, Majalengka, Sumedang. Saya 30.000 lebih. Nomor ranking keduanya Ujang Bey. 24.404. Jadi bedanya 6.339 suara. Nah tiba-tiba saya tahunya pada tanggal 20. Setelah 20 setelah rapat pleno KPU Maret kalau nggak salah. Oh Maret, KPU provinsi ya? Provinsi Jawa Barat. Tiba-tiba Ujang Bey jadi 31.000 lebih. Saya tetap saya jadi kalah 803 suara. Hampir nggak percaya karena nggak pernah terjadi. Ditelusuri ternyata di Majalengka, di Kabupaten Majalengka, pada rapat pleno KPU Kabupaten Majalengka, suara Partai Nasdem itu 4.860. Suara partai, yang coblos partai? Ya, jadi 1.600 sekian. Hilang 3.000. Masuk ke suara Ujang Bey 3.127. Pada rapat pleno KPU Kabupaten Majalengka dari 23 kecamatan. 23 kecamatan. Total di Majalengka ada 23 kecamatan yang direkayasa. Tapi masih kalah nih. Walaupun udah masuk di Majalengka 3.127, karena bedanya 6.339, ya Ujang Bey masih kalah. Nah di Sumedang nggak bisa direkayasa, sudah terjadi. Kan gitu di Sumedang gitu. Satu-satunya cara agar Ujang Bey menang itu maka di rapat pleno KPU Provinsi Jawa Barat. Dan sesuatu yang hampir mustahil. Kalau di provinsi itu merubah hasil Kabupaten Sumedang, hasil suara di Sumedang, suara partainya itu 5.860. Tiba-tiba di pleno KPU provinsi jadi 1.844. Hilang 4.015. Ujang Bey dari 10.000 sekian bertambah 4.015 jadi 14.000 lebih. Jadi pas kehilangan 4.015, Ujang Bey bertambah 4.015 di Kabupaten Sumedang. Enggak, di pleno KPU provinsi. Oh, di pleno kabupaten provinsi. Ya, di Sumedangnya normal. Jadi jumlahnya berarti kurang lebih 7.142 penambahan suara terhadap Ujang Bey. Dan ini nekat terang-terangan. Terang-terangan itu karena kalau dirubah di provinsi semua orang pasti tahu. Ya. Di kabupaten juga semua orang pasti tahu. Ya. Kalau satu kecamatan mungkin bisa kekeliruan lah. Atau rekayasa satu dua kecamatan misalnya. Ini 23 kecamatan. Salah satu contoh misalnya gini ya. Salah satu contoh di Kecamatan Majalengka nih. Suara Partai Nasdem 386 suara.
Ujang Bay 233. Nah, di rapat pleno KPU Kabupaten Majalengka, Ujang Bay jadi 510. Suara partainya dari 386 jadi 109 Ujang Bay. Suara partai hilang 277, Ujang Bay naik 277. Jadi ini luar biasa. Semua data ini, data yang saya sampaikan adalah data yang valid. Sehingga saya sampai mengatakan ke Mahkamah Partai Nasdem, apabila data yang saya sampaikan itu mengandung unsur kebohongan, termasuk bukti-bukti, maka saya siap dipecat dari ketua DPD Partai Nasdem Subang, termasuk dari keanggotaan, dan saya siap diajukan ke muka hukum karena menyebarkan unsur hoak, kebohongan. Sampai segitu meyakinkan, nggak juga didengar kan gitu ya. Di Mahkamah Partai Nasdem. Berarti case ini Mang Eep nggak ikut PHPU di MK? Tidak ikut. Kenapa? Karena ada edaran dari Bapilu Partai Nasdem yang ditandatangani Pak Prananda Surya Paloh dan sekretarisnya Willy Aditya. Jadi ada edaran. Sengketa internal partai diselesaikan di Mahkamah Partai. Terus edaran yang kedua, larangan keras melakukan pergeseran suara dengan sanksi pemecatan dari keanggotaan partai dan tidak akan diusulkan menjadi anggota DPR RI terpilih dan lain sebagainya. Ya, itu, dan saya sangat percaya itu bahwa Mahkamah Partai Nasdem akan adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kenyataan ya tidak seperti itu. Kang Eep menyadari saat kemudian mulai menyadari ada pergeseran suara itu tanggal 20 saat pleno di provinsi. Setelah rapat pleno di provinsi. Rapat pleno kan 19. Tanggal 20 pagi saya sudah tahu. Sudah tahu. Bahkan pagi dini hari sekali saya sudah tahu. Karena ada teman dari PDI waktu itu datang ke rumah. Seharusnya Kang ini salah gitu. Jadi banyak yang datang ke rumah Pak dini hari pada datang ke rumah gitu. Jadi tahunya tanggal 20 pagi. Jadi kejadiannya ini di Kabupaten Majalengka dan di KPU Provinsi Jawa Barat. Tapi untuk Kabupaten Sumedang. Ya, merubah hasil pemilu di Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat. Di KPU Provinsi Jawa Barat pada rapat pleno. Dan pada waktu itu Mang Eep langsung lapor ke Mahkamah Partai atau gimana? Iya. 3 hari kemudian setelah itu saya lapor. Sempat sidang di Mahkamah Partai? Sidang di Mahkamah Partai. Bukti semua kan? Bukti semua disampaikan ke Mahkamah Partai. Hasil di Mahkamah Partai? Di Mahkamah Partai hasilnya adalah salah satunya karena saya tidak membawa C1 dan lain-lain lah. Artinya dikalahkan. Padahal dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 15 dan Pasal 18 huruf F disebutkan bahwa rekapitulasi pleno di tingkat kabupaten berdasarkan hasil dari PPK. Nah, di provinsi berdasarkan kabupaten. Kalau terdapat perbedaan dalam sirekap, maka yang diakui itu adalah pleno. Hasil pleno sebelumnya. Misalnya pada saat perhitungan di provinsi terdapat perbedaan karena error sistem, maka yang dipakai adalah yang Sumedang misalnya. Itu aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Jadi udah sangat jelas aturan. Jadi yang dipindahin itu suara partai. Suara partai. Bukan suara badannya Mang Eep. Bukan. Jadi suara yang lain tetap. Suara partainya jadi berkurang. Misalnya di Majalengka. Di Majalengka itu suara partainya itu 4.860. Totalnya jadi 1.698. Suara yang masuk ke Ujang Bay 3.127. Kalau di provinsi itu suara partai 5.680 ya kalau nggak salah. Kurang lebih seperti itu. Kalau di provinsi itu 5.859 di Sumedang. Suara partai itu jadi 1.844.
Ini Hilang 4.015, masuk ke Ujang B bertambah 4.015. Ujang B yang asalnya itu 10.658 bertambah 4.015 jadi 14.673. jadi saksi gimana saksi? Waktu pleno itu kan pasti ada saksi partai. Ada saksi partai, ya saksi partai diam gitu. Saksi partai diam. Malah di Majalengka ada ini informasi dari ketua DPD ya. Ada hal yang mencurigakan. Ketika saksi Partai Nasdem diminta salinan hasil rapat pleno, nggak diberikan. Oleh ketua partai. Ya ketua partai minta. Oh. Ketua partai minta ke saksi, sama saksi nggak diberikan. Soalnya gimana sih proses rekrutmen saksi itu yang Iya. dari DPD? Ya, Dari Bukannya dari partai. ini saksinya di Majalengka sekretaris partai di Majalengka. Saksi di provinsi adalah direktur saksi provinsi. Jawa Barat saksinya. Ya terungkap di persidangan, ada protes, ada masukan dari PKS. PKS kan lengkap biasanya. Ini dapil 9 salah gitu. Lalu diperbaikilah. Komisioner KPU menyuruh memperbaiki ke operator, tapi hasilnya tetap nggak berubah. Itu kan kalau nggak salah pleno KPU di tingkat kabupaten sama tingkat provinsi Ya, itu live. Seingatku ya. Live di YouTube KPU. Ya, kayak di Majalengka live. Kecuali yang ada keributan di Majalengka juga di take down. Iya, di take down. Ya. Ada keributan. Saya ingat betul yang keributan itu PAN kalau nggak salah di Majalengka itu. Nah, saat Nasdem kan live tuh. Live. Keributan. Live. Yang di provinsi live. Di Majalengka live. Yang Nasdem live. Paling tidak saya punya data di live streaming itu 20 kecamatan. 20 kecamatan. 20 kecamatan live. Jadi yang dibacakan oleh PPK ini, tetapi yang ditulis di hasil KPU Kabupaten Majalengka beda. Yang di live streamingnya hanya 20. Tapi kenyataannya 23 yang dirubahnya 23 kecamatan. 23 kecamatan di Kabupaten Majalengka, hasil pleno kecamatannya dirubah. Saat di rapat pleno KPU Kabupaten Majalengka. Menarik ini. Ini kan Mang Ep ini ketua partai loh. Ketua partai. Ya. Bukan anggota biasa. Artinya kan seharusnya, maksudnya gua jarang menemukan ada ketua partai yang dikriminalisasi gitu loh. Suaranya ya? Iya kan? Suara. Saya juga Kalau benar ceritanya Mang Ep ini berarti ini ada yang lebih besar di belakang sih. Mungkin ada aktor intelektual di belakangnya lah. Karena saya tidak yakin kalau Ujang B mampu melakukan ini sendirian. Ujang B di partai pos jabatannya? Ujang B nggak tahu ya. Jadi mungkin Ujang B tidak melakukan atau apapun, orang di belakangnya mungkin. Kan gitu. Karena kan yang menarik itu surat edaran tadi. Ya, ada edaran. Surat edaran bahwa jika ada sengketa internal Diselesaikan di Mahkamah Partai. Di Mahkamah Partai, tidak diselesaikan di Mahkamah. Nggak bilang tidak, tapi diselesaikan di Mahkamah Partai. Terus yang kedua, larangan keras melakukan pergeseran suara secara internal dengan sanksi. Itu ada 2 edaran itu. Dengan sanksi pemecatan dari keanggotaan partai dan tidak diusulkan pelantikan. Nah, jadi kalau kita tetap mendaftarkan gugatan di MK, nggak melalui Mahkamah Partai, apa kira-kira sanksinya? Kalau pemindahan suara, pemecatan. Ya. Kalau kita tidak mengindahkan. Nggak ada sanksi sebetulnya. Nggak ada sanksi, hanya saya mempunyai kepercayaan yang penuh terhadap Mahkamah Partai Nasdem yang menyandang restorasi Indonesia gitu. Jadi mengembalikan sesuatu yang benar, menempatkan sesuatu yang benar pada tempat yang terhormat gitu. Jadi saya percaya betul ke Mahkamah Partai Nasdem. Ini pasti lembaga yang ideal untuk keadilan internal partai. Pasti sidangnya itu seperti DKPP lah, meminta keterangan berbagai pihak terkait di internal gitu kan gitu. Ternyata nggak dilakukan, sidangnya dangkal sekali. Tapi kan hari ini Mang Ep, DKPP permohonan Mang Ep untuk KPU Jawa Barat kan sudah dikabulkan dan memang pergantian ketua KPU Jabar kan salah satu alasannya karena memang laporan Mang Ep ke DKPP.
itu bisa menjadi di Partai Nasdem ini Mahkamah Partainya nerima lagi atau enggak sih kalau kemudian Saya tidak tahu, tapi saya sudah mengajukan. Sudah mengajukan lagi. Sudah mengajukan ke Ketua Umum. Ketua Umum, ke Pak Surya Paloh. Ke Pak Surya Paloh pada Ketua Umum, ditembuskan ke seluruh pengurus DPP, Dewan Pertimbangan, Mahkamah Partai, anggota DPR RI, DPW se-Indonesia, termasuk juga DPD se-Indonesia. Saya tembuskan itu. Baru hari Selasa. Hari Selasa kemarin? Tanggal 14. Oh, tanggal 14. Tanggal 14. Ya, 2 Januari. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Jadi berbekal keputusan DKPP. Karena keputusan DKPP itu jelas, tegas. Jadi dalam pertimbangannya terungkap ada perbedaan antara hasil Sumedang dengan provinsi 4015 dan suara Ujang Bay bertambah 4015. Jadi pertimbangan DKPP-nya ada jelas banget begitu, karena dalam persidangan nggak ada yang bisa bantah. Misalnya KPU provinsi bantah gitu, ini nggak benar, nggak ada. Terus Bawaslu provinsi bantah, nggak ada yang bisa bantah. Hanya mereka mengatakan kami baru tahu setelah ada laporan. Kami baru tahu setelah ada laporan dari masyarakat apa itu. Tapi ketua KPUD-nya cuma diberhentikan sebagai ketua. Tapi dia tetap menjabat sebagai komisioner. Padahal kan gitu ya. Pada putusan DKPP. Ya, pada putusan DKPP itu berhentinya jadi dari ketua aja. Padahal dia kan penyalahgunaan wewenangnya tinggi. Misalnya di putusan DKPP itu disebutkan juga memerintahkan terhadap stafnya untuk take down live streaming Dapil 9. Pada saat pencermatan di KPU RI. Di KPU RI kan tanggal 20. Nah, Dapil 9 itu take down. Jadi live streamingnya nggak ada. Live streaming Dapil 9 sampai sekarang nggak ada kayaknya. Kira-kira kenapa cuman nggak jadi ketua aja gitu, nggak dipecat sebagai komisioner? Itu menjadi kewenangan DKPP, kita nggak tahu kan. Artinya kita sudah sangat bersyukur bahwa ada pengakuan secara formal. Kan kita nggak bisa walaupun benar teriak-teriak nggak ada pengakuan formal. Sekarang pengakuan formal. Jadi beda lagi dengan Bawaslu. Masyarakat melaporkan ke Bawaslu, bahkan calon lain melaporkan ke Bawaslu terkait dengan ini yang Jawa Barat itu. Tapi Bawaslu coba apa hasilnya? Mereka terindikasi kuat melindungi KPU Jawa Barat. Misalnya di hasil pemeriksaan yang lapor ke Bawaslu RI gitu, yang diperiksa sama Bawaslu Jawa Barat, di poin 4 itu disebutkan begini, diketahui betul terdapat perbedaan di hasil kabupaten gitu, dalam hal ini Sumedang dengan Provinsi Jawa Barat. Itu benar gitu. Jadi diketahui betul. Jadi benar pemeriksaan Bawaslu itu seperti itu. Tapi di poin 5-nya, Ketua KPU pada saat menandatangani setelah diperiksa bersama-sama gitu. Padahal dalam aturan undang-undang di pasal 55, akibat kelalaian yang mengakibatkan berubahnya suara itu pidana. Ini lalai saja pidana, apalagi sengaja. Taruh saja ketua KPU lalai, pidana. Tapi nggak mau Bawaslu Jawa Barat. Ini sama melindungi, dalam terindikasi kuat melindungi KPU Jawa Barat. Karena kalau itu ada perbedaan, mestinya Bawaslu Jawa Barat mengatakan ini lalai ini. Nah kalau lalai juga pidana, pasal 55 kalau nggak salah, di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Nah paling gila nih di Majalengka. Di Majalengka ini mungkin demi melindungi KPU Kabupaten Majalengka, dilaporkan juga oleh masyarakat tentang kejadian ini. Kejadian ini di aturan Bawaslu itu. Jadi kalau kita lapor itu ke Bawaslu, itu ada kajian awal 2 hari. Di peraturan Bawaslu itu. Nah kajian awal ini untuk menentukan apakah laporan itu memenuhi syarat formil dan material. Nah, kalau tidak memenuhi syarat formil dan material, maka dikembalikan lagi ke pelapor dalam waktu sehari. Perbaikan. Ketika laporan itu sudah diregister
dan saksi-saksi sudah diregister dan kemudian saksi-saksi diundang, itu berarti sudah memenuhi syarat formil dan material. Karena dan tidak dikembalikan lagi kan gitu. Jadi udah dalam konteks pemeriksaan gitu. Hasilnya apa coba di Bawaslu Kabupaten Majalengka? Laporan ke Bawaslu Jawa Barat yang pemeriksaannya dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Majalengka. Hasilnya apa? Salah satunya laporan masyarakat itu tidak memenuhi syarat formil. Ini udah kengacuan pemilu gitu. Jadi demi menjaga KPU yang melakukan perubahan di KPU, di rapat pleno KPU itu ada perubahan 23, maka Bawaslu kan gitu bersama Gakumdu itu Gakumdu itu di dalamnya itu di Bawaslu itu bukan hanya sekedar itu, masyarakat jarang tahu kan. Ada polisi, ada jaksa. Dan saya ini sangat tidak setuju. Ini bagi saya ini bentuk tanda kutip ikut campur tangan pemerintah ke dalam lembaga pemilu. Jadi kalau polisi di polisi aja, begitu pidana masukkan ke polisi, begitu pidana ya dituntut sama jaksa. Nah kalau mereka ikut di dalam, bisa saja kan begini, demi suasana kondusif nggak ada laporan yang diterima. Misalnya di Jawa Barat kan, bukan semata-mata Bawaslu Jawa Barat kan, diperiksanya di Gakumdu loh. Ada unsur kepolisian dan ada unsur kejaksaan. Di Majalengka juga sama. Berarti pada waktu itu KPU Majalengka sempat diperiksa Gakumdu terkait itu? Atau saya tidak tahu. Tapi kalau di KPU Jawa Barat sempat diperiksa Gakumdu? Ya, di persidangan terungkap itu. Tapi saya nggak tahu di Majalengka seperti apa. Jadi pemilu itu, kejadian pemilu yang menimpa pada diri saya itu saya pikir paling mengerikan kan. Karena nggak pernah terjadi selama pemilu era reformasi terjadi perubahan di hasil kabupaten di tingkat provinsi. Nggak pernah terjadi. Bisa mainnya di TPS saja ya? Ya di bawah lah ada pergeseran suara atau mungkin ada perubahan 1-2 suara kayak begitu. Ini nggak pernah terjadi. Ini paling nekat. Toh semua orang akan tahu. Iya. Walaupun mereka menutup live streaming, semua tahu. Semua pasti tahu. Semua pegang data lah minimal. Semua pegang data. Nah, tapi kan gini, ini kalau memang benar ceritanya Mang Ep ini, karena mainnya di level provinsi bahkan bukan di TPS, kan berarti ada yang sosok besar. Kira-kira siapa? Nah, saya nggak tahu itu. Tapi saya yakin pasti ada sosok besar. Internal partai atau eksternal partai? Ya kita nggak tahu orangnya. Tapi pasti ada orang besar yang bermain di belakang itu. Indikasinya ke sana. Kapasitas Ujang Bey, saya yakin tidak cukup mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan seperti ini. Mesti ada orang yang kuat gitu, melakukan itu. Karena ini levelnya udah di provinsi. Iya, karena kan di KPUD, di pleno KPUD. Di pleno KPUD provinsi. Bukan di level kecamatan. Ya, bukan di TPS kayak gitu. Terus di KPUD Majalengka itu. Nah, ceritanya begini, ada di balik itu ya. Di Majalengka itu, ketua DPD minta ke saksi tidak diberikan. Minta apa? Minta hasil rapat pleno nggak diberikan, itu kan mencurigakan. Itu satu. Di Sumedang beda lagi ceritanya. Saat ketua DPD ngasih mandat, ternyata ada yang lain di luar sepengetahuan ketua DPD Nasdem Sumedang bawa mandat juga. Akhirnya terjadilah diskusi. Demi suasana aman, maka yang bawa mandat dari ketua DPD Sumedang 1 orang, yang dari sini 1 orang, jadi 2 orang. Mandatnya dari mana? Yang satunya? Yang satunya dari provinsi. Oh, mandat dari provinsi. Mandat dari provinsi, yang satunya kabupaten. Ya kabupaten gitu kan. Tapi artinya mandatnya memang harusnya dari provinsi. Tetapi mandat itu harus sepengetahuan ketua DPD. Ini enggak sepengetahuan ketua DPD ada. Akhirnya disatukan sehingga saksinya jadi kedua belah pihak, yang bawa mandat tadi tanpa sepengetahuan ketua DPD dan yang sepengetahuan ketua DPD. Artinya jadi mulus saja di Sumedang. Jadi mulus di Sumedang itu mulus. Nah, berarti masih kalah kan Ujang Bey? Masih kalah sekian ribu dari saya. Satu-satunya peluang hanya di provinsi dan di pusat.
Di pusat nggak mungkin lah. Ya, nggak mungkin. Satu-satunya itu di provinsi. Nggak ada lagi event. Momennya nggak ada lagi. Dan sesuatu yang nggak mungkin itu akan terjadi di provinsi. Tapi terjadi. Tapi terjadi juga di provinsi. Semua orang tahu ini. Terbuka. Di provinsi mah terbuka banget. Dan Jawa Barat yang semua orang melihat loh. Jawa Barat ini kan maksudnya dapil besar. Dapil besar. Iya, besar. Jabar 9 kan. Jabar 9. Jabar 9 ya. Itu klien kita Aman lah. aman lah ya, di 11 DPR RI. Berarti kan sekarang prosesnya di DKPP sudah selesai, sudah menyurati juga Mahkamah Partai, Ketua Umum ya. partai sudah menyurati. Kalau kira-kira tidak apa maksudnya nggak diputuskan kemudian tidak sesuai dengan keinginan Bang. Iya. Apa yang akan Bang Ed lakukan? Unjuk rasa ya. Kantor partai. Di kantor partai. Dengan risiko apapun. Jadi bukan persoalan menang kalah, jadi duduk DPR RI atau apapun. Jadi hal-hal yang seperti itu kecil bagi saya itu. Sampai suatu kali saya ikut pemilihan bupati dan menang. Dari Depdagri datang ke saya. Jadi saya baru pertama kali katanya. Jadi orang yang sudah menang dulu itu nggak nanyain SK ke Depdagri. Sehingga orang Depdagri datang ke saya ke kantor ke Subang. Kenapa nggak nanyain SK gitu, sering-sering ke Depdagri begitu? Pak, saya sudah menang. Yang penting saya dipilih masyarakat. Dilantik atau dilantik gak ada masalah bagi saya kan gitu. Nggak mungkin juga nggak dilantik kayak begitu. Iya. Oh ya, bahkan ini Bupati di Bang Ara lu pernah ngomong begitu. Gila lu kan gitu. Jadi ceritanya telepon ke saya. Si Bang Aranya sedang dengan gubernur. Gubernur bicara ke saya. Marwan Sirait. Ya, dulu. Karena dulu masih di PDI saya. Gubernur bicara begini. Seolah-olah masih ada persoalan dengan DPRD. Pak Ep, gitu. Selesaikan dulu dengan DPRD. Ini sebelum SK Depdagri turun. Saya bilang ke Pak Gubernur, gimana Pak Gubernur? Gitu. Saya itu yang penting sudah menang. Mau dilantik, alhamdulillah. Nggak dilantik juga nggak apa-apa. Kata Ara itu gila lu Kang ngomong begitu. Ya saya kan udah menang, jadi jabatan itu nomor 100 lah. Makanya ketika urusan seperti ini juga urusan jabatannya biasa-biasa gitu. Jadi nggak jadi melamun, nggak jadi apapun gitu. Tetapi yang terpenting itu adalah bagi saya bahwa Nasdem itu ada terkenal dengan jargon restorasi Indonesia. Kan gitu. Saya tidak yakin kalau ketua umum tidak mungkin mengabulkan permohonan saya. Kalau surat saya kepada Pak Ketua Umum lalu tidak dikabulkan, artinya restorasi Indonesia kan bohong. Menempatkan sesuatu yang benar pada tempat terhormat itu bohong kan? Itu. Terus yang kedua, orang yang tidak mempunyai, berarti Nasdem juga nepotisme. Kalau tidak dikabulkan, orang yang tidak punya kenalan di DPP, bisa nasib kayak saya kan gitu. Artinya ada banyak hal yang dipertaruhkan oleh Partai Nasdem gitu. Tapi nggak tahu apakah suara saya yang kecil ini didengar atau tidak kan gitu. Ya kalau melalui surat tidak didengar, saya yakin Pak Ketua Umum akan sangat respon lah dengan Bapilu Partai Nasdem. Karena saya yakin tidak tahu. Oh, Bapilunya nggak tahu nih. Saya yakin nggak tahu. Bapilunya tuh Mas Prananda. Saya yakin Bapilu sama itu nggak tahu. Tapi sekarang sudah disurati sama saya. Sudah tahu. Sudah tahunya seperti apa nanti. Iya. Kalau belum dibalas surat itu dari. Ya belum, baru 2 hari kemarin. Baru tanggal 14 Februari ya. Nggak nyampe nggak tuh surat ntar? Dan suratnya nggak nyampe lagi tuh. Saya ada tanda terima. Oh, ada tanda terima. Tanda terimanya ada tanggal 14. Nah, tanda terimanya ada, itu bukti. Kalau kemudian surat tidak nyampe, itu juga dipertanyakan. Manajemennya seperti apa? Iya. Benar nggak? Apakah kita ngirim surat ke DPP harus langsung ke orangnya? Itu kan bukan organisasi modern. Iya. Organisasi tradisional. Nasdem organisasi modern. Saya yakin setiap surat yang disampaikan, lalu ada tanda terima, pasti nyampe. Pasti nyampe. Keyakinan saya seperti itu. Tapi lihat, saya kalau belum dibalas ya pasti saya kirim surat lagi.
nggak dibalas lagi, kirim surat lagi 3 kali. Kalau 3 kali kirim surat nggak dibalas-balas, kan nggak ada cara lain melakukan hak konstitusional kita. Unjuk rasa di DPP Partai Nasdem. Tapi saya yakin tidak harus unjuk rasa lah. Nah, semoga nggak sampai ke situ lah. Ya, jangan sampai ke situ. Capek juga unjuk rasa. Macet ntar. Iya, Cikini itu kan ampun-ampunan. Unjuk rasanya juga nggak banyak orang, sendirian aja. Oh iya. Sendiri aja. Banyak sih yang aksi sendiri itu dulu kan di Bundaran HI itu pegangnya sendiri. Sendiri aja, pakai tip rekaman, beleduk-beleduk gitu. Sayanya diamnya sambil ngopi kan. Tapi memang menurut Mang Eep, case yang terjadi dengan Mang Eep di Jawa Barat ini kemungkinan terjadi nggak di tempat yang lain? Kalau modelnya, tipenya ini pertama kali terjadi di Jawa Barat. Pertama kali. Semasa KPU dipimpin oleh Umi Wahyuni dan kawan-kawan. Modelnya. Tapi kalau pergeseran suara yang lain, kalau ke saya aja berani seperti ini, apalagi yang ngumpet-ngumpetan kan? Iya. Indikasinya kan sesana. Iya. Gitu kan gitu ya. Artinya yang terang-terangan terjadi gitu. Yang ngumpetnya mungkin, yang terang-terangan aja berani, apalagi yang ngumpet-ngumpet gitu. Kalau perubahan di hasil kabupaten ke di hasil provinsi kan, itu mah nekat, terang-terangan banget kan gitu. Atau dari kecamatan ke kabupaten kan terang-terangan banget. Sudah jadi keputusan lagi. Ya, karena makanya kan ada 2 opini kan. Iya. Sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup. Nah kalau tertutup kan nggak akan ada kejadian begini. Dan Mang Eep pernah merasakan keduanya. Saat jadi bupati periode pertama, ya, saat DPRD juga. Ya. Saat DPRD juga pernah. Periode kedua itu dipilih langsung ya, Mang Eep ya, ke masyarakat ya. Iya. Enakan mana? Enakan yang dipilih rakyat. Enakan yang dipilih mau apapun risikonya atau apapun gitu. Karena dipilih rakyat itu jelas memuaskan. Itu untuk pilkada, bupati. Semua. Jadi kalau nggak dipilih rakyat, ya eksklusif partai itu tidak berkomunikasi dengan masyarakat. Harus diakui jauh lebih besar manfaatnya terhadap masyarakat konstituen ketika si DPR RI, si anggota legislatif terpilih itu lebih besar karena ada kedekatan dengan masyarakat. Tapi kalau tidak dipilih oleh rakyat, maka kedekatannya dengan elit partai aja. Kedekatannya itu. Hanya di Indonesia biasanya pemilu itu dikaitkan dengan anggaran. Di Indonesia itu begitu. Kenapa dikaitkan dengan anggaran? Ini kesedihan sebetulnya. Kesedihannya kenapa? Karena di negara barat itu anggarannya jauh lebih besar. Hanya mereka negara kaya, negara maju. Nah saya sejak lahir Indonesia negara berkembang, sekarang nih udah 60 tahun lebih, negara juga masih berkembang gitu. Oleh karena itu pada saat saya jadi bupati, itu melakukan terobosan yang nyeleneh, yang semua orang nggak berani. Jadi pada saat saya jadi bupati, saya menyekolahkan anak-anak Subang yang pandai ke Jerman, beasiswa Pemda. Dan bupati yang berikutnya nggak ada yang berani lagi melanggar aturan kayak apa kan itu. Sekarang lumayan lah. Jadi kalau kita mau maju, sekolahkan ke negara maju kan. Sekarang lumayan ada yang kerja di IT PW, ada yang kerja di kelistrikan, ada yang mau doktor di Jerman. Dan itu satu-satunya di Indonesia yang pertama saya menyekolahkan itu adalah menyekolahkan lulusan SMA. Jadi nggak ada. Pemerintah biasanya S2 diberangkatkan ke sana. Sudah S2, diam di Jerman, 4 tahun misalnya, 3 tahun, pulang lagi ke Indonesia. Mereka mau apa? Inspirasi saya Habibie. Kenapa Habibie itu bisa bikin kapal? Karena dia kuliah di Jerman dan kerja di Jerman. Jadi dia mempunyai ilmu teoritis dan ilmu praktis. Makanya yang anak-anak Subang yang dengan saya kontraknya dulu begitu. Kamu jangan pulang ke Indonesia selama 20 tahun minimal. Kamu harus mempunyai bekal ilmu teoritis dan ilmu praktis. Kebayang aja anak Subang nih yang sekarang si Agung misalnya, yang kerja di sana di IT PW 20 tahun udah kayak apa? Gajinya udah kayak apa? Jadi itu akan berbanding dengan sekian ratus pembantu rumah tangga yang dikirim ke luar negeri. Mereka punya kemampuan, investasi dan lain sebagainya. Kalau kita mau maju ya udah sekolahkan ke sana aja. Gubernur Ridwan Kamil pernah mau seperti ini, tapi omong melulu lah dulu. Pada saat jadi calon ini. Nah,
Bang Eep, kita sama-sama tahu beberapa hari yang lalu itu kan rame. Kes Bang Eep ini kan kalau menurutku ya soal pergeseran suara siapa yang kemudian akan dijadikan. Ini kan agak mirip-mirip dengan case-nya Harun Masiku yang pada akhirnya komisioner salah satu komisioner KPU itu kan menjadi tersangka. Di kes Bang Eep memungkinkan itu juga terjadi atau sudah ada gambaran saat laporan DKPP? Kalau gambaran sih belum ada, hanya memungkinkan. Apakah mungkin gitu? Apakah mungkin pergeseran suara partai untuk memenangkan seseorang tanpa ada sesuatu? Apa mungkin nggak? Oh, saya mah melakukan pergeseran suara ke Ujang B 4015 misalnya di KPU provinsi, ikhlas ibadah karena Allah misalnya. Kan gitu. Nah ini harus di-quote nih. Ibadah karena misalnya kami melakukan pergeseran suara di Majalengka misalnya kan 3127 untuk Ujang B, nggak ada apa-apa, nggak ada motif apapun, ini mah semata-mata ikhlas ibadah karena Allah. Kan nggak mungkin. Ikhlas ibadah juga itu bukan ibadah kan? Bener nggak? Kan gitu. Artinya memang kalau memang seperti itu ada man behind the scene-nya gitu. Kalau ini di Bawaslu-nya benar, memeriksanya benar tentang pidana pemilu, maka sekurang-kurangnya kelalaian mengakibatkan dihukum kan itu kelalaian, lalu kemudian nanti di persidangan hal-hal yang seperti itu bisa terungkap. Hanya karena di-cut, dipotong oleh Bawaslu provinsi dengan Bawaslu Kabupaten Majalengka, hal-hal yang seperti itu jadi tidak terungkap. Bawaslu-nya nggak sekalian dilaporin, Pak? Sekarang udah dilaporin. Bawaslu provinsi dilaporkan, KPU Majalengka dan Bawaslu Kabupaten Majalengka. Dilaporkan ke DKPP. DKPP termasuk juga komisioner KPU yang lain. Hanya satu yang nggak dilaporkan. Jadi satu yang nggak dilaporkan, KPU Provinsi Jawa Barat nggak dilaporkan. Karena apa? Karena dalam persidangan kemarin, di luar dugaan saya, dia yang buka. KPU-nya? KPU Provinsi? Yang di luar pengetahuan kita. KPU Provinsi salah seorangnya membuka itu. Misalnya membuka begini. Tentang ada perintah dari komisioner KPU Jawa Barat kepada staf untuk men-take down live streaming. Dia buka itu. Setelah itu katanya, saya pasang badan. Itu untuk urusan live streaming adalah urusan saya. Saya ngomong ke staf, kalau ada lagi yang memerintahkan dari siapapun, jangan dilakukan. Itu di luar dugaan saya. Dia buka secara keseluruhan tentang persidangan dan rapat pleno KPU pada saat itu. Misalnya ada masukan dari PKS. Ini dapil 9 salah nih kata PKS itu. Lalu sama Hadi itu disuruh diperbaiki ke staf. Ya gitu, kata dia, ya saya percaya aja ke staf. Itu perbaiki. Gitu. Tetapi kemudian diketahui ternyata tetap tidak diperbaiki. Jadi tetap aja suara Ujang B naik jadi 14.000 sekian. Nah yang satu itu karena berani mengungkap di persidangan, jujur itu dihargai lah. Oleh karena itu nggak diajukan. Yang lainnya kan pada nggak tahu gini macam-macam kan gitu, nggak tahu lah. Nah itu nggak diajukan sama saya satu orang, Hadi. Emang apa? Milu nih hal-hal begini tuh sering kita dengar ya. Saya juga sering dengar. TPS, kecamatan. Ya, saya sering dengar pemilu itu. Tetapi kayak hantu gitu. Nah sekarang ini saya punya bukti gitu. Udah ngeliat nih hantunya nih. Iya, jadi saya punya bukti karena dialami pada diri saya sendiri. Mungkin banyak juga yang lain. Hanya saya dulunya sering dengar apa benar ada kelicikan nih, kan gitu. Nah ternyata memang ada kelicikan terang-terangan. Kalau saya tahu itu karena masyarakat pada tahu karena gampang ini. Seberani ini memang hukuman DKPP ringan. Tetapi sudah cukup membuktikan bahwa benar adanya terjadi pergeseran suara Partai Nasdem pada suara Ujang B sebanyak 4.015 itu. Dan itu dilakukan mungkin secara tadi ikhlas ibadah. Kalau memang tadi kan Bang Eep sudah
menceritakan kronologis dan lain sebagainya dalam tanda kutip. Misalnya jika kemudian ini benar terjadi, Mang Ep adalah bagian salah satu orang yang kemudian terdolimi dengan apa yang terjadi kan. Kalau ceritanya benar tuh, ini dizolimi banget. Dizolimi banget. Nah, apa yang kemudian Mang Ep mau sampaikan kepada DPP Partai Nasdem misalnya? Ya udah, itu saya mengajukan surat ke Ketua Umum. Kalau surat kan tertulis, maksud saya. Siapa tahu kan nanti bisa beliau buka Instagram atau apa ternyata. Ya, kepada Pak Ketua Umum, kepada Wakil Ketua Umum, kepada Ketua Bapilu Pak Prananda Surya Paloh, dan seluruh jajaran DPP, bahwa dari 69 orang anggota DPR RI dari Partai Nasdem, ada 1 orang yang dipilih karena hasil dari pergeseran suara Partai Nasdem pada suara anggota DPR RI itu sebanyak 7.142. Seandainya ini dibiarkan oleh Partai Nasdem, maka Partai terkait dengan restorasi Indonesia yang digagas oleh Partai Nasdem bisa diragukan oleh masyarakat. Jadi bagaimana saat Nasdem memimpin negara misalnya, menjadi presiden, apakah restorasi Indonesia akan dilaksanakan? Ini adalah salah satu ujiannya. Apakah benar akan dilaksanakan atau tidak akan dilaksanakan? Atau hanya jargon saja, bukan kesungguhan untuk melaksanakan itu. Jadi bagi saya bukan persoalan dilantik atau tidak dilantik, tetapi menyangkut kredibilitas Partai Nasdem di hadapan masyarakat. Jadi ini adalah kotor, ada 1 orang anggota DPR RI terpilih dari Partai Nasdem dari 69 orang, yang saya tahu 1 orang nih. Yang saya tahu itu hasil dari pergeseran suara Partai Nasdem pada suara Ujang Bey. Menurut Bapilu, pergeseran suara itu ada sanksi pemecatan. Nah, bagaimana saya sudah berkirim surat kepada Pak Ketua Umum. Saya sudah ditembuskan juga kepada Ketua Bapilu, Wakil Ketua Umum, dan seluruhnya. Mohon tanggapan yang sebaik-baiknya proporsional. Dan saya katakan, apabila data-data atau bukti-bukti yang saya sampaikan dalam surat itu mengandung kebohongan, maka saya bersedia dipecat dari Ketua DPD Partai Nasdem dan dari keanggotaan Partai Nasdem, dan siap diajukan ke muka hukum karena menyebarkan unsur hoak. Itu saja yang mau saya sampaikan. Oke. Gua pikir karena kita berdua bukan kader Partai Nasdem, kita nggak tahu bagaimana sih mekanisme yang ada di dalam partai, tapi semoga ini bisa disikapi dengan baik oleh Partai Nasdem sehingga tidak menggelinding menjadi kasus yang memicu isu politik nasional. Cepat diselesaikan lah, bagaimana ketemu kan masih bisa lah selesai. Dan ini juga kalau cerita yang disampaikan di podcast kita benar, ini harus menjadi pelajaran bagi penyelenggara pemilu, dan kita semua harus ikut mengawasi. Jangan sampai, kan ada anekdot di pemilu itu, dicoblos belum tentu dihitung, belum tentu ditulis belum tentu dilantik. Nah, ini jangan sampai kejadian. Baik, Mang Ep, terima kasih sekali sudah menyediakan waktunya di Ruang Siasat. Mudah-mudahan seperti yang tadi Sifak sampaikan, ini juga didengar oleh petinggi-petinggi Nasdem dan menjadi pelajaran untuk kita semua, menjadi cara Mang Ep untuk memperbaiki demokrasi di Republik ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Mang. Sami-sami.